Tokoh utama dalam Perang Diponegoro yaitu Pangeran Diponegoro, pemimpin utama perlawanan. Lahir dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar atau Antawirya. Ia menentang campur tangan Belanda di Jawa. Lalu ada tokoh penting lainnya seperti Sentot Prawiro Dirjo, panglima perang yang memimpin pasukan dalam beberapa pertempuran penting. Lalu ada Kiai Mojo, seorang tokoh agama yang menjadi ideolog dan memberikan dukungan spiritual dalam perang. Lalu ada Pangeran Mangkubumi, salah satu tokoh penting yang mendukung perang seperti tercatat dalam daftar tokoh perang Diponegoro. Lalu ada Joyokusumo, seorang tokoh penting lainnya yang berperan dalam perang ini dan gugur pada tahun 1829. Waktu terjadinya perlawanan di Ponorogo, perang di Ponorogo sendiri berlangsung di wilayah Jawa Tengah dan menyebar ke Jawa Timur, termasuk Ponorogo yang saat itu masih berada di bawah pengaruh Keresidenan Madiun. Kayan waktu peristiwa tahun 1825 pecahnya perang di Ponorogo di Yogyakarta. Semangat perlawanan menyebar ke Ponorogo dan sekitarnya. Tahun 1826 sampai 1828, rakyat Ponorogo mulai melakukan perlawanan bersenjata, terutama dengan bentuk perang gerilya di daerah pegunungan dan pedesaan. Tahun 1829, pasukan Belanda memperkuat pengawasan di wilayah Madiun dan Ponorogo untuk menekan perlawanan rakyat. Tahun 1830, setelah Pangeran Diponorogo ditangkap, perlawanan di Ponorogo perlahan mulai mereda dan berakhir. Lokasi perlawanan Perang Diponegoro: 1. Jawa Tengah, 2. Magelang, 3. Gawok, 4. Jawa Timur, yaitu beberapa wilayah seperti dekat Rembang, Ngawi, dan Madiun menjadi pusat perlawanan di bawah pimpinan tokoh-tokoh seperti Raden Arya Sasradilaga. 5. Semarang, pasukan Pangeran Serang beroperasi di wilayah ini dan beberapa kali melakukan perlawanan sebelum akhirnya menyerah. Selanjutnya ialah latar belakang dari Perang Diponorogo. Perang Diponorogo pada awalnya dimulai dan dipicu oleh pemasangan patok di sekitar tanah leluhur di Ponorogo untuk membangun jalan di Tegarrejo. Pemasangan ini dilakukan atas perintah Residen Semisaet, yakni wakil pemerintah Hindia Belanda di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, adanya pemberlakuan pajak yang tinggi oleh pemerintah Hindia Belanda semakin memicu kemarahan di Ponorogo karena menyengsarakan rakyat. Misalnya saja teman-teman, pintu rumah dikenakan bea pecumplang, perkarangan rumah dikenakan bea pawang-awang, bahkan pajak jalan pun dikenakan bagi tiap orang yang melintas termasuk barang bawaannya. Perlawanan Perang Diponegoro dimulai pada 20 Juli 1825 ketika Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mengganti patok-patok jalan yang dipasang oleh Belanda dengan tombak sebagai pernyataan perang. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dengan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat Jawa. Pangeran Diponegoro menerapkan taktik perang gerilya dan memanfaatkan kekuatan masyarakat untuk melawan Belanda. Beberapa kemenangan diraih oleh pasukan Diponegoro, seperti merebut daerah Pacitan dan Purwodadi. Namun Belanda kemudian menggunakan strategi benteng Stelsil untuk mengepung dan memutus jalur logistik pasukan Diponegoro. Perlawanan ini baru berakhir pada 28 Maret 1830 ketika Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda di Magelang. Nah, jadi ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah. Yang kedua, kekuatan spiritual dan budaya yang dapat memotivasi masyarakat untuk melawan penjajah. Yang ketiga, strategi dan taktik yang sangat penting dalam menghadapi penjajah. Yang keempat, kolonialisme memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Dan yang terakhir,
Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting dalam memimpin perlawanan.